selamat sore Jemaat GPDI Tanda Tinggi Tangerang. Hari ini kami akan mengajak Jemaat GPDI Tanda Tinggi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Ku tetap setia, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, kita akan tetap setia melayani dan menyembah Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari
apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami sudah melakukan pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, agar kami dapat menerima Tuhan firman yang Kau berikan Tuhan, agar tertanam di dalam otak dan pikiran kami Tuhan, dan juga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, agar apa yang ada dalam perkataannya itu semua daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore jemaat GPDI Tanah Tinggi yang diberkati Tuhan. Kembali lagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Tema yang diberikan hari ini adalah tentang berbuah. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuma datang ke gereja, tapi kita menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan, dan buah kita itu bisa memberkati banyak orang. Berbicara soal berbuah, yang saya paling suka adalah bahas dari kitab Mazmur. Kita mau sama-sama buka di Mazmur pasal yang pertama. Saya bacakan satu perikop. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari perikop ini kita belajar apa saja yang tidak boleh dilakukan supaya kita bisa berbuah, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa berbuah. Yang pertama, kita belajar bahwa orang-orang yang tertanam dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang hidup benar dan mau berbuah, tidak boleh hidup dari nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik artinya apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak sembarangan mendengar nasihat. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita percaya sebagai kebenaran, apa yang kita tahu sebagai apa yang kita pegang dalam hidup ini tidak boleh sembarangan, tapi benar-benar firman Tuhan, benar-benar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panutan kita, yang menjadi jalan kita dalam kita mengambil keputusan. Biar dalam setiap apapun yang kita lakukan, nasihat-nasihat siapa yang kita dengarkan? Apakah firman Tuhan ataukah orang-orang dunia? Apakah kita mendengarkan apa yang benar di hadapan Tuhan, ataukah kita mendengarkan terserah dari siapapun yang menurut kita benar? Orang-orang benar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, orang-orang yang hidup benar tidak berjalan dalam kumpulan pencemooh. Tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan orang pencemooh. Artinya apa? Orang-orang ini berjalan dengan benar. Ayat 6 bilang, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita harus perhatikan jalan kita. Apakah kita berjalan dalam jalan yang benar? Apakah kita berjalan dalam jalan yang Tuhan mau kita jalani? Ataukah kita berjalan dalam jalan yang kita sendiri mau? Kita tahu bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jalan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan merancangkan kita untuk kemuliaannya. Apakah kita mau berjalan sesuai dengan jalan yang Tuhan sudah berikan untuk kita, atau kita mau berjalan sesuai dengan jalan kita sendiri? Berjalan kemanapun kita mau, sesuai dengan apa yang kita anggap benar.
Padahal seharusnya sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, kita berjalan sesuai dengan jalan Allah. Kita tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang ketiga, kita tahu bahwa Alkitab bilang, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bagaimana perkumpulan kita? Apakah kita surround ourselves? Apakah kita mengitari diri kita dengan orang-orang benar? Ataukah kita lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar? Apakah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan bersama orang-orang benar? Kumpul untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Dia, memuji nama Tuhan? Atau kita lebih suka kumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Kumpul dengan orang-orang yang jalannya serong? Kita harus tahu bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita harus duduk di antara orang-orang yang mengenal Allah. Karena itu kita harus perhatikan bahwa kita tidak boleh hidup di nasihat orang fasik, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa yang harus kita lakukan sebagai gantinya? Yang kita lakukan adalah kita harus menjadi orang-orang yang seperti ayat 2 bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. But his delight is in the law of the Lord. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan cuma menyukai Taurat Tuhan dan membaca Taurat Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang menyukai dan merenungkan firman itu. Kenapa? Karena orang-orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya apa? Sepanjang waktu, dalam siang malam dan setiap kegiatan kita merenungkan firman dalam hati kita. Karena orang-orang yang merenungkan firman ini adalah orang-orang yang tertanam, seperti pohon, ditanam di tepi aliran air, yang setiap waktu dapat streams of water, setiap waktu dapat aliran air itu, yang sehingga orang-orang yang tertanam di tepi aliran air ini adalah orang-orang yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Orang-orang yang hidup benar akan dibela oleh Tuhan, menghasilkan buah pada waktunya. Buah artinya apa? Buah artinya sesuatu yang bisa dinikmati. Buah artinya hasil. Siapa yang menikmati hasil kita? Yang pertama pastinya Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah pohon yang dimiliki Tuhan. Kita menghasilkan buah yang dinikmati oleh Tuhan, biar hidup kita dipastikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Apakah dalam hidup kita, buah-buah yang kita hasilkan menyenangkan diri kita sendiri atau menyenangkan Tuhan? Apakah dalam setiap perkataan kita, dalam tindakan kita menyenangkan pemilik pokok anggur itu, yaitu Tuhan, atau menyenangkan diri kita sendiri? Yang kedua, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi juga menyenangkan buat manusia. Apakah hidup kita jadi berkat buat orang sekitar kita? Apakah ketika orang melihat kita, mereka menikmati buah yang kita hasilkan? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Apakah semua itu ada dalam hidup kita? Ataukah hal-hal ini tidak kita hasilkan, malah kita menikmati untuk diri kita sendiri? Jadi rangkumannya adalah yang kita mau pelajari hari ini, bagaimana kita menjadi orang yang sesuai di Mazmur pasal 1 ini, menjadi orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang menggunakan Taurat itu sebagai pedoman hidup kita dalam setiap langkah kita. Kita mau jadi orang-orang yang berbuah, yang buah kita bisa dinikmati oleh Tuhan, supaya kita jadi orang-orang yang menyenangkan Dia. Dalam akhir hidup kita, Tuhan boleh melihat kita dan memanggil kita sebagai hamba yang setia. Kita tidak boleh berjalan menurut jalan orang fasik, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Biar firman hari ini menjadi peringatan lagi buat kita, supaya kita bisa lebih hati-hati dalam langkah kita, lebih setia dalam segala yang kita kerjakan, supaya hidup kita boleh menyenangkan Tuhan dan memberkati manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini menjadi peringatan bagi kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang mau jadi orang-orang yang tertanam dalam hadirat Tuhan, menjadi orang-orang yang menyukai Taurat-Mu Tuhan, yang merenungkan Taurat ini siang dan malam, menjadi pedoman hidup kami Tuhan, supaya hidup kami dialiri oleh aliran-aliran air hidup Tuhan, biar hidup kami berbuah, biar hidup kami Tuhan menjadi berkat buat sekeliling kami, dan terlebih lagi Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, pokok anggur yang benar Tuhan. Engkau adalah pemilik kami, biar apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kau berkati setiap kami dalam pelajaran kami Tuhan, dalam setiap langkah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.